Halo semua, untuk minggu ini yang akan saya bahas adalah tentang aksesoris PC dan kali ini saya kedatangan mechanical keyboard. Keyboard ini sendiri datang dari brand Rexus dengan seri Daxa M71 Classic. Nah, ini dia untuk boxnya, hitam, tidak terlalu banyak tulisan bagian depan dan juga samping, dan bagian belakangnya ada spesifikasinya. Oke, sedikit blur mungkin karena hitam ya. Oke, nah untuk spesifikasinya, backlightnya ada LED material ABS, untuk warnanya hitam, modenya ada dua, yaitu Bluetooth 3.0 dan juga USB atau via kabel. Untuk ukurannya di sini 330 x 102 x 37 mm. Oke, sistem support untuk hampir semuanya support. Nah, bla bla blanya mungkin kalian bisa lihat. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja ke unboxingnya. Oh, tidak ada segel dan lain-lain. Nah, oke, ini dia keyboardnya. Lalu pengaturan tombol makro dan lain-lainnya. Jadi saran saya buku manualnya jangan sampai dibuang, karena nantinya kalian akan butuh untuk kombinasi key untuk reset dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalian simpan. Oke. Lalu kartu garansi. Oh ya, jika tidak salah keyboard ini sudah hot swap, tapi tidak tertulis di bagian belakangnya di sini. Tidak tertulis hot swap atau tidak. Oke, itu saja, tidak ada lagi dalam box. Oke, pertama kalian dapat keycap pull. Lumayan sih keycap pullnya, tidak seperti yang murah. Nah, untuk keyboard ini ternyata hot swap, karena di sini saya menemukan, tapi di dalam boxnya kalian akan mendapatkan switch pullnya dan juga beberapa switch tambahan. Nah, untuk keyboard ini kalau jika tidak salah adalah Gateron Red. Kalian bisa memilih antara red, brown ataupun blue switch. Nah, kalian mendapatkan 4 buah tambahan switch dan juga switch pullnya. Oke. Lalu kalian juga mendapatkan keycap tambahan. Yang ini untuk shift. Bahannya dari plastik, tapi hampir terasa seperti ada lapisan karet. Lumayan enak sih bahannya, tapi bukan tulisan shift maksudnya, tapi di sini hanya tulisan Daxa. Oke, lalu escape hanya 2. Oke, yang ini ini adalah adjustable fitnya. Sudah menggunakan magnet. Lalu juga ada karet di bagian bawahnya. Nanti kita coba. Lalu USB kabelnya.
Oh, untuk kabelnya sudah di braided. Dan menggunakan USB Type-C. Oh, kualitas kabelnya juga bagus, terasa premium. Nah, sekarang kita langsung ke keyboardnya. Cara ini dia, hampir mirip dengan keyboard 75%. Sebentar. Nah, inilah Keychron dengan layout 75%. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalian tidak mendapatkan barisan key untuk key F-nya. Key F-nya, ya, key F. Tapi di sini langsung digabungkan dengan key angkanya, number key-nya. Untuk panjangnya lebih panjang sedikit, ya kurang lebih 1 baris. Karena yang di sini untuk barisan home dan lain-lainnya dipindahkan ke samping kanan. Lalu ada arrow key dan home and page up, page down, dan lain sebagainya ada di samping. Oke, yang hilang berarti hanya barisan atasnya, tapi sedikit lebih panjang ke bagian kanan. Lalu untuk tingginya kurang lebih pasti lebih pendek. Iya. Ini berarti lebih pendek 1 baris. Jadi ya sesuai pemakaian kalian saja. Oke, itu dia. Oh ya, di sini juga sudah ada pilihan untuk Windows maupun Mac. Enak sih. Untuk Keychron kemarin Gateron brown. Yang ini Gateron red. Yap, red switch, linear. Feel-nya hampir sama. Ya, hampir sama. Tapi yang brown hanya berasa tactile dan ini seperti berasa kosong. Oke, tidak buruk. Oh ya, jika dibandingkan dengan keyboard TKL sudah pasti lebih pendek jauh lebih kecil maksudnya. Yap. Untuk tingginya apalagi? Ya, lumayan sih. Untuk menghemat space ini cukup kecil maksudnya. Oke, lalu di bagian atasnya, oh ya, untuk tampilan depannya cukup clean. Saya suka. Lalu di bagian sampingnya, oke. Ini LED, ada LED di samping kiri maupun kanannya. Bagian atasnya, brandnya ada di bagian atas. Oh ya, bahannya plastik untuk bodinya. Yap. Lalu di bagian belakang, oh, di ini sepertinya mungkin untuk seri atau versi yang lebih tingginya lagi. Karena di sini untuk bodinya ada seperti USB, tempat penyimpanan USB dongle-nya. Saya ingin coba cabut untuk switch-nya. Iya.
Yap, untuk switchnya bisa dilepas dengan mudah. Jadi jika kalian ingin mengganti switchnya, cukup mudah diganti. Oke, dipasangkan kembali. Nah, oke, itu dia untuk keyboardnya. Mungkin sekarang kita langsung saja ke profil soundnya. Untuk harga dari keyboard ini sendiri berada di kisaran harga 650 ribuan dan mempunyai dimensi panjang 33 cm, lebar 10 cm, tinggi 4 cm, dan mempunyai berat 600 gram. Lalu sekarang, untuk kekurangan dan kelebihannya. Pertama, untuk kekurangannya dulu. 1. Backlight pada keyboard ini tidak terlalu terang. Ketika saya cek untuk LED backlightnya, sebetulnya untuk LED-nya ini sendiri cukup terang. Jadi, mungkin masalahnya ada pada keycap bawaannya, sehingga cahaya dari LED-nya ini tidak bisa tembus dengan maksimal. Kedua, adjustable fit magnetic. Oke, di sini sebetulnya fitur ini memang cukup unik. Mungkin ada yang suka dan ada yang tidak, tergantung selera. Tapi masalahnya, untuk beberapa orang seperti saya yang sering lupa di mana menyimpan barang, terutama barang-barang kecil seperti ini, benda seperti ini mudah hilang, apalagi dalam waktu lama. Ketiga, untuk build quality-nya. Sebetulnya masih terbilang cukup solid, dengan range harga 650 ribuan, dan dibekali dengan kualitas bodi seperti ini, rasanya cukup worth it. Tapi memang, jika kalian ketuk bodi bagian samping atau bawahnya, suaranya akan terdengar cukup garing. Dan juga ketika saya coba bengkokkan, bodinya masih sedikit fleksibel, tapi ya masih di titik yang cukup wajar. Keempat, yaitu tidak ada shortcut untuk multimedia key. Tapi untuk masalah ini, masih bisa kalian atasi dengan software bawaan dari keyboard ini. Nah, sekarang untuk kelebihannya. Pertama, koneksi via wireless. Ya, walaupun belum via WiFi, tapi setidaknya sudah dibekali dengan Bluetooth. Walaupun masih versi 3.0, setidaknya masih bisa kalian koneksikan ke tablet maupun smartphone. Kedua, backlight RGB. Nah, walaupun untuk backlightnya tidak terlalu terang, tapi untuk kontras warnanya masih cukup baik. Ketiga, keyboard ini sudah mempunyai softwarenya sendiri. Nah, untuk aplikasi keyboard ini, sebetulnya jika kalian perhatikan, aplikasinya ini mirip dengan aplikasinya brand Royal Cloud yang kemarin sudah pernah saya review. Bahkan untuk cara penyetingan makro key, lighting, dan lain-lainnya juga sama. Tetapi sedikit kekurangan dari software ini, kalian tidak bisa mengatur warna dan mode LED yang terdapat pada bagian samping keyboard ini. Tapi juga jangan khawatir karena kalian masih bisa langsung mengaturnya melalui shortcut yang terdapat pada keyboardnya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas tentang keyboard ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.